Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran pada pembelajaran keempat. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-temannya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada pula daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia dalam melakukan adaptasi berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencarian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda-beda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Tuliskan pada kolom berikut.
Berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut. Apa isi kedua iklan pada gambar tersebut? Meskipun alam dan ketapanan alam daerah satu dengan daerah lain berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang tua yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ayo berlatih. Apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Kemudian tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ayo kita renungkan, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga? Bagaimana kamu dan keluargamu kerjasama dengan tokoh masyarakat seperti Pak RT di sekitar tempat tinggalmu? Kemudian diskusikan bersama orang tuamu. Terima kasih telah belajar untuk hari ini. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Jika keluar rumah, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan.